Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Shahihul Bukhari beserta syarah Sahih Bukhari, yaitu pengarang Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pada kesempatan ini mengaji juz 1 Shahifah 13 dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salami minal islami. Ai hada babus salami. Babus salamu utai bab salam. Menyebarkan salam iku minal islami, iku sebagian dari Islam. Qala Ammar salasun man jama'ahunna faqad jama'al imana al insafu min nafsika wa badul salami lil alami wal infaku minal iqtari. Sahabat Ammar berkata, apabila seseorang mengumpulkan tiga perkara ini, maka sungguh ia termasuk orang yang mengumpulkan iman. Yang pertama adalah orang yang sadar diri, sadar dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang yang yaitu orang yang menyerahkan salam kepada alam, kepada orang lain. Yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan dari sifat himat atau ngirit atau bakhil. Tiga komponen ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga komponen ini adalah luar biasa. Ini adalah apabila kita semua melaksanakan, maka iman kita akan menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh. Sehingga iman kita ini selalu iman yang didasari dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sadar diri. Kita harus sadar diri sebagai orang Islam. Sadar diri bahwa kita ini adalah hamba Allah. Maka kita harus menyembah orang yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar diri bahwa kita punya kewajiban sholat, maka kita semua harus melaksanakan sholat. Begitu juga kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Apabila kita mampu haji, maka kita harus bersadar diri untuk bisa melaksanakan, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita mempunyai orang yang menjadi sadar diri apabila kita mempunyai ilmu, maka kita harus sadar diri, bisa mengamalkan ilmu yang kita punyai. Begitu juga sebaliknya, yaitu bahwa badlus salami lil alam. Kita semua ini orang Islam adalah orang yang harus dermawan, yaitu memberikan doa selamat kepada orang Islam. Orang Islam satu, orang Islam yang lain adalah saudara. Doa selamat adalah bagian doa kedermawan kita. Kita dermawan lewat doa, yaitu mendoakan saudara muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, semuanya diberi yaitu keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan saudara kita, yaitu memulai dengan salam. Kita bertemu dengan orang tua bertemu dengan saudara, apakah itu di atasnya atau di bawahnya, juga menggiar-giarkan salam, membiasakan salam. Salam adalah doa selamat. Apabila kita mengucapkan salam kepada saudara kita, maka itu adalah bagian kita mendoakan kepada orang lain. Itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Maka Islam, sunnah Rasulullah SAW, kepada siapapun kita semua terbiasa untuk menggiar-giarkan salam, untuk membiasakan salam. Kemudian yang ketiga yaitu iman yang sempurna. Karena tiga-tiganya itu bisa berkumpul, maka menjadi iman yang sempurna adalah menginfakkan, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu himmat untuk membelanjakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan madrasah, sekolah, pesantren, majelis taklim, kemudian masjid, mushola, fasilitas umum, fakir miskin, anak yatim, tetangga yang tidak mampu, fakir miskin, dan seterusnya. Apabila kita mampu, kenapa kita tidak bisa membahagiakan orang lain? Berbahagialah apabila kita semua bisa membahagiakan kepada orang lain. Begitu sebaliknya, sedihlah hati kita, sedihlah pikiran kita apabila kita bisa mampu untuk membahagiakan orang lain, tapi kita tidak mau membahagiakan orang lain.
Maka sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk bisa berinfak, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita punyai, kemudian harta yang kita punyai, segala pikiran tenaga yang kita punyai untuk bisa kita sumbangkan, bantu untuk orang lain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Alais an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islamu khairun qala tut'ibu ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Artinya adalah, saya diceritakan, yaitu saya Imam Bukhari diceritakan oleh Qutaibah. Qutaibah berkata, saya diceritakan oleh sahabat Alais yang sumbernya dari Yazid bin Abi Habib, yang sumbernya dari Abil Khair. Abil Khair sumbernya dari Abdullah bin Amr, bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Rasulullah, apa Islam yang paling bagus, paling berkah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, Islam yang paling bagus, Islam yang paling berkah adalah kamu memberi makan dan kamu membacakan salam kepada orang yang kamu ketahui, dan juga membacakan salam kepada orang yang tidak kamu ketahui. Jadi dua perilaku ini adalah perilaku menunjukkan kita semua ini hendaknya menjadi orang yang dermawan. Apabila kita mampu secara materi kita memberi makan kepada orang lain, maka kita memberi makan kepada orang lain itu adalah bagian dari Islam yang paling berkah, Islam yang paling baik. Islam kita termasuk orang yang Islam yang paling berkah, paling baik. Begitu juga apabila kita tidak mampu memberikan sesuatu yang berupa materi kepada orang lain, kita pun bisa, yaitu memberikan, menampilkan Islam kita menjadi Islam yang sangat baik, sangat barokah, yaitu kita mengucapkan salam kepada orang yang belum kita ketahui dan orang yang sudah kita ketahui. Karena mengucapkan salam, membaca salam, mengucapkan salam kepada orang lain adalah bagian dari amal baik, adalah bagian dari sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kufranil ashiri wa kufrani duna kufrin. Fihi an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atta bin Yasar an Ibnu Abbas qala an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uritu an-nara faidan aksaru aliha an-nisa'u yakfurna, qila ayakfuruna billahi, qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana, law ahsanta ila ikhdahunna ilayya ikhdahuna ad-dahra, law ahsanta ilayya ikhdahuna ad-dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Suatu bab yaitu tentang yaitu seorang perempuan yang kufur kepada suaminya dan juga kufur selain kufur. Di dalamnya bab ini adalah dari Abi Sa'id al-Khudri yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami diceritakan, yaitu kami Imam Bukhari diceritakan oleh Abdullah bin Maslamah. Abdullah Maslamah sumbernya dari Malik, Malik sumbernya dari Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam sumbernya dari Atta bin Yasar, Atta bin Yasar sumbernya dari Abdullah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah bersabda, saya melihat neraka. Ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Orang-orang perempuan banyak, mayoritas dominan adalah masuk ke dalam api neraka. Mereka adalah wanita yang kufur. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apakah mereka kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, mereka adalah kufur pada suaminya sendiri.
Mereka adalah ngufuri atau kufur kepada suaminya sendiri, tidak taat kepada suaminya sendiri, dan mereka juga kufur, tidak bisa berbuat baik kepada suaminya sendiri. Apabila kamu berbuat baik, apabila kamu berbuat baik, apabila kamu berbuat baik dalam 1 tahun, kemudian seorang perempuan mengucapkan, hai suamiku, hai suamiku, saya tidak melihat kebaikan darimu, maka hal tersebut adalah bagian kufur seorang istri kepada suami. Maka apabila orang kufur, seorang perempuan kufur kepada suaminya, maka ia termasuk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah yang diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, di mana kebanyakan wanita adalah kufur kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, berani kepada suaminya, khianat kepada suaminya, tidak berpegang teguh dengan janjinya kepada suaminya, akhirnya tidak bisa berbuat baik kepada suaminya. Istri inilah adalah orang-orang yang menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dalik. Semoga kita semua, para ibu-ibu, para wanita, para pemudi, para ibu-ibu, para istri, jadilah istri yang solehah, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang bisa berbuat baik kepada suami kamu semua, jadilah istri yang bisa membahagiakan suami kamu semua. Sekecil apapun atau sebesar apapun suami kamu, itu adalah bagian menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan suami sebagai lahan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan suami menjadi lahan, yaitu jembatan menuju nerakanya Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun al-ma'asi min amril jariyati wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki liqauli nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka amruun fiha jahiliyatun, wa qaulullahi ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah haddatsana Syu'batun an wasilil ahtabi anil ma'ruri qala laqitu Aba Dzarrin birrabadati wa alai khulatun wa ala gulami khulatun fasaltuhu an dzalika faqala ini sababtu rajulan fa'ayyartu bi ummihi faqala li an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin a'ayyartahu bi ummihi innaka umrun fika jahiliyatun ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydihim faman kana akhuhu tahta yadi fal yud'imhu mimma yakulu wal yulbishu mimma yalbasu wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Artinya adalah bab maksiat itu adalah bagian dari, yaitu urusan atau perkara zaman jahiliyah. Maksiat, perbuatan maksiat itu adalah perkara bagian daripada perkara zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Artinya orang yang melaksanakan maksiat itu artinya adalah ia termasuk orang yang menjadi orang yang bodoh. Orang yang melakukan maksiat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali syirik, yaitu menyekutukan Allah. Jika seseorang melakukan syirik, yaitu menyekutukan Allah, maka dosa-dosa yang telah ia lakukan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yaitu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyatun, sesungguhnya kamu adalah seseorang, di dalam kamu adalah, termasuk di dalam perilakumu atau dalam keadaanmu atau perilakumu, termasuk orang yang menjadi perilaku jahiliyah.
Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni Allah tidak mengampuni apabila Allah dimusyrikkan, disekutukan. Apabila seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni atas dosa-dosanya yaitu menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni selain syirik yaitu menyekutukan Allah kepada seseorang yang ia kendaki. Hal ini sesuai Al-Qur'an di sini, sesuai dengan hadis sebagai berikut ini. Hadis ini adalah hadis yang sumbernya yaitu Imam Bukhari diceritakan oleh Sulaiman bin Harbin. Sulaiman bin Harbin berkata, saya diceritakan oleh Syu'bah yang sumbernya dari sahabat Wasil al-Ahdab, yang Wasil al-Ahdab sumbernya dari sahabat Ma'rur. Sahabat Ma'rur berkata, saya bertemu Aba Dharin dengan yaitu pakai dengan saya bertemu dengan Aba Dharin dengan yaitu dengan memakai pakaian. Aba Dharin memakai pakaian. Kemudian Aba Dharin itu adalah orang yang memakai pakaian yang bagus, khullatun, yaitu Aba Dharin mempunyai memakai pakaian bagus. Tetapi juga budaknya adalah juga memakai pakaian bagus. Kemudian saya bertanya kepada beliau yaitu Aba Dharin tentang hal tersebut. Kemudian Aba Dharin berkata, sesungguhnya saya adalah orang yang mencaci maki atau misoi kepada seorang laki-laki yaitu namanya adalah Bilal. Saya mencela-cela dengan ibunya Bilal. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, yaitu kepada Aba Dharin. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aba Dharin, karena Aba Dharin termasuk orang yang mencela-cela seorang, kemudian ia juga mencela-cela ibunya, kemudian ia memarahi kepada seorang laki-laki yang namanya Bilal. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, setelah saya ini adalah mencaci maki kepada ibunya Bilal, kemudian saya memarahi kepada Bilal. Kemudian langsung Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku yaitu Bilal, hai Bilal, apakah kamu mencela-cela kepada ibunya Bilal? Sesungguhnya kamu adalah kamu adalah mempunyai sifat yaitu perilaku jahiliyah, yaitu perilaku orang yang bodoh. Ikhwanukum khawalukum, saudaramu adalah budakmu. Saudara-saudaramu adalah budakmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka siapa yang saudaranya adalah di bawah tangan atau kekuasaannya, maka barang siapa saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia adalah memberi makan kepadanya. Apa yang ia makan harus diberikan kepada saudaranya. Apa yang ia pakai harus juga dipakai oleh saudaranya. Ia memakai, saudara pun juga memakai. Ia makan, saudara pun juga bisa memakan. Dan jangan kamu menuntut kepada mereka, saudaramu, sesuatu yang mereka tidak mampu, sehingga kamu bisa semena-mena mengalahkan kepada mereka. Apabila kamu menuntut kepada mereka, saudara-saudaramu yang tidak mampu, kamu berbuat semena-mena kepada mereka, maka tolonglah kamu kepada mereka. Maka mereka harus ditolong, mereka harus dibantu, karena mereka adalah kaum lemah. Mereka adalah kaum yang lemah, kaum yang serba dalam keadaan keterbatasan. Maka orang yang lemah, kaum yang lemah yang dalam keadaan keterbatasan, maka bantulah mereka, karena membantu mereka adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada yaitu Aba Dharin tentang perilakunya. Aba Dharin perilaku jahiliyah, yaitu perilaku termasuk orang-orang yang bodoh, sehingga Aba Dharin diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para
kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang kami hormati, janganlah kita semua semena-mena mendolimi kepada orang lain, kepada orang tua, kepada saudara, tetangga, kepada teman kerja, kepada seorang lain dimanapun kita berada, kepada teman kolega kerja, siapapun ya yang tidak pernah berbuat jasa kepada orang lain atau sudah banyak berjasa kepada orang lain, maka kita tidak boleh untuk bersikap dolim kepada mereka, karena berbuat dolim kepada saudara-saudara kita adalah bagian daripada perilaku orang jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Babun wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fasamahum al-mu'minina. Haddatsana Abdurrahman bin Al-Mubarak haddatsana Hamad bin Zaid haddatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan anil Akhnaf bin Qaisin qala dhahabtu li ansura hadzal rajula falakiyani Abu Bakrata faqala aina turidu qultu ansuru hadzal rajula qala irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzal taqal muslimani bisafaihima fal qatilu wal maqtulu fin nari faqultu ya Rasulullah hadza al qatilu fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Artinya adalah yaitu bab tentang apabila ada seseorang dua orang mukmin yang yaitu yang berperang, dua orang mukmin yang berbunuh, orang-orang mukmin yang berperang, dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara mereka, maka damaikan di antara keduanya yaitu mereka semua. Hal ini sesuai dengan karena mereka semua maka karena Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin adalah orang yang perlu kita damaikan satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari diceritakan oleh Abdurrahman bin Mubarak, ya, diceritakan oleh Hamad bin Zaid, diceritakan oleh Ayyub dan Yunus yang sumbernya dari Hasan, sumbernya dari Akhnaf bin Qais. Akhnaf bin Qais berkata, saya pergi untuk membantu seorang laki-laki. Kemudian saya bertemu dengan Abi Bakrah. Abi Bakrah kemudian berkata, apa yang kamu inginkan? Kemudian saya menjawab, saya ingin menolong orang ini. Kemudian kembali sesungguhnya saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apabila dua orang muslim bertemu kemudian membawa orang mukmin dua-duanya membawa pedang, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya matur kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadal qatil, ya Rasul, ini adalah orang yang membunuh. Kemudian apa yang menjadi yaitu dosa orang yang dibunuh, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang dibunuh pun juga menjadi tanggungan orang yang membunuh. Orang yang dibunuh pun menjadi tanggungan orang yang membunuh. Maka para saudaraku, jadilah kita semua orang Islam yang penuh saudara. Islam selalu mengajarkan perdamaian. Islam mengajarkan harmonitas dalam kehidupan. Islam mengajarkan seni dalam kehidupan. Islam menyadarkan yaitu gotong royong, sopan santun, tawadhu. Islam mengajarkan yaitu kita semua bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar cinta dan dasar seni. Maka malah kita isi hidup kita dengan hidup cinta kepada Allah, Rasulullah, cinta kepada saudara-saudara kita, dan juga perlu kita mempunyai seni keindahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kitab Bukhari, Sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari. Semoga bermanfaat dari halaman 13. Dari halaman 13 sampai halaman 16. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua termasuk orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan kesehatan, istiqomah, barokah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.